Aku lebah kecil yang mungil. Ini antenaku dan ini sayapku. Bila aku terbang, aku berbunyi. Psst, lindungi aku, jangan kau ganggu. Lindungi aku, jangan kau ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iya, dan solih-solihah. Alhamdulillah, hari ini Ustazah senang sekali karena Ustazah dapat menyapa teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Ustazah doakan semoga teman-teman dan keluarga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik teman-teman, Ustazah pegang apa ya? Ya, ini adalah kreasi hewan yang bisa terbang dan menghasilkan banyak sekali manfaat untuk manusia. Siapa yang tahu hewan apakah ini? Ya, benar, ini adalah hewan lebah. Subhanallah. Teman-teman, sebelum kita bahas tentang hewan lebah, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Sikap berdoa seperti Rasulullah. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma wazidni huda. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman, dan tambahkanlah aku petunjuk. Amin. Alhamdulillah. Yuk teman-teman, mari kita simak apa ya manfaat lebah untuk kita. Teman-teman, lebah berasal dari telur lebah. Nah, telur lebah ini akan menetas menjadi larva dalam waktu 3 hari. Larva tersebut akan dapat bertahan selama 5 hari. Kemudian akan tertutup benang-benang halus, dan setelah 7 hari larva akan berubah menjadi pupa dan siap untuk menetas. Ketika larva sudah menetas, terbentuklah menjadi lebah. Teman-teman, Allah menciptakan lebah madu itu berbagai macam jenis. Yang pertama, ada ratu lebah, kemudian ada lebah pekerja, ada lebah betina, dan ada lebah jantan. Masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri loh. Halo teman-teman, aku adalah ratu lebah, pemimpin di dalam sarang. Selain bertelur, tugasku juga menjaga teman-temanku agar tetap kompak. Aku dapat bertahan hidup hingga 5 tahun loh. Masa hidupku lebih lama teman-teman, karena aku hanya makan royal jelly yang penuh dengan gizi. Nah, kalau aku adalah lebah pekerja teman-teman. Aku paling senang jika ada bunga yang sedang mekar karena banyak madunya. Hehehe. Aku bisa mencari madu dengan jarak yang jauh, sampai 3 km dari sarangku. Jadi, tidak heran kan kalau aku disebut sebagai lebah pekerja. Sayangnya, masa hidupku hanya 3 bulan teman-teman. Oh iya, semua lebah pekerja itu adalah betina teman-teman. Tetapi aku tidak dapat menghasilkan telur. Karena yang bisa menghasilkan telur hanyalah ratu lebah teman-teman. Kalau aku adalah lebah pejantan. Aku lebih besar dari lebah pekerja, tetapi lebih kecil dari ratu lebah. Tugasku adalah menambah jumlah lebah di dalam sarangku agar regenerasi bisa terus berlangsung. Selain itu, aku juga punya kewajiban
untuk menjaga sarang. Walaupun aku tidak punya sengat seperti lebah pekerja atau ratu lebah. Teman-teman, Allah menciptakan lebah dengan sangat spesial. Lebah dapat mengeluarkan cairan yang sering kita sebut sebagai madu. Dan madu memiliki sejuta manfaat untuk manusia. Seperti dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 69, yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap makan buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu." Dari perut lebah itu, keluarlah minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah ya teman-teman, Allah menciptakan lebah dengan penuh keistimewaan. Selain itu, teman-teman, lebah juga termasuk hewan yang taat terhadap Allah. Ia taat terhadap perintah Allah seperti membuat sarang di tempat yang bersih, memakan makanan yang halal dan baik baginya, dan mengeluarkan juga yang baik untuk dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Lebah memiliki sifat yang unik dan dapat dijadikan teladan bagi manusia, bahwa Allah selalu menyelipkan hikmah bagi manusia dalam segala hal dan segala ciptaannya, termasuk lebah. Lebah hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat pilihan. Dia sangat jauh berbeda dengan lalat. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat yang bersih lainnya yang mengandung bahan madu atau nektar. Sifat inilah teman-teman yang patut kita contoh bagi manusia, yaitu hanya mendekat dan mencari hal-hal yang baik-baik saja. Lebah juga hanya mengeluarkan yang bersih. Lebah mengeluarkan madu, dan madu memiliki manfaat untuk kesehatan manusia. Binatang ini produktif dengan kebaikan teman-teman, dan hasilnya dapat bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain. Begitu juga dengan kita, harus mampu mengeluarkan kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian, lebah tidak merusak. Lebah memang tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang ia hinggapi. Begitu juga dengan kita manusia. Setidaknya, kita tidak pernah melakukan perusakan dalam hal apapun. Lebah juga tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai untuk menyerang. Ia akan menyerang jika merasa terganggu atau terancam. Dan untuk melindungi dirinya dan kelompoknya, mereka rela mati teman-teman, dengan melepaskan sengatannya dan meninggalkan di tubuh pihak yang diserang. Sifat inilah yang seharusnya kita contoh sebagai seorang muslim. Untuk senantiasa berbuat kebaikan dan tidak mengganggu siapapun. Teman-teman, untuk kegiatan hari ini yaitu membuat kreasi bentuk lebah. Nah, bahan yang kita perlukan adalah karton berwarna hitam, karton berwarna kuning, lem, dan juga gunting. Kemudian, karton berwarna kuning, putih, dan hitam kita gunting dengan bentuk lingkaran. Teman-teman, hati-hati ya dalam menggunakan gunting. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk kreasi lebah milik Ustazah. Teman-teman di rumah boleh membuat kreasi yang lebih menarik dan lebih kreatif lagi. Semangat! Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, Masya Allah, lebah adalah binatang yang taat terhadap Allah. Dia taat akan perintah Allah. Dia hanya memakan makanan yang baik dan dia hanya hinggap di tempat yang baik. Lebah juga tidak merusak. Nah, teman-teman,
Siapa yang ingin seperti lebah? Subhanallah. Baiklah teman-teman, demikianlah kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman, nanti buat kreasi makanan atau minuman yang dicampur dengan madu supaya teman-teman jadi semakin kuat, semakin sehat. Masya Allah. Baiklah, ya teman-teman, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Teman-teman, demikian untuk hari ini. Dan jika Ustazah Komari ada kesalahan, Ustazah minta maaf teman-teman. Ustazah ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.